Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Sore hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dikumpulkan untuk kembali melanjutkan rutinitas kita, yaitu mengkaji bahasa Arab dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyah li ghairi natiqina biha, di mana kitab ini merupakan kitab silsilah dari pembelajaran bahasa Arab yang disusun secara sistematis dan juga mudah, serta tampilan yang simpel. Saat ini kita di buku yang ketiga, daras yang keempat. Di pertemuan yang lalu kita membahas ada satu isim yang bentuk isim tersebut berada di atas timbangan fa'il, yang dikenal sebagai isim fa'il, yaitu isim yang dia mushtaq, pecah dari kata asalnya. Kalau dalam aspek ilmu morfologi Arab, yakni ilmu sorof, maka kita bisa lihat isim fa'il itu dari perubahan kata kerja secara istilah atau perubahan kata secara istilah yang dikenal dengan tasrif istilahi. Nah, sekarang insya Allah agenda kita akan membahas isim maf'ul, yaitu isim nantinya sama, dia pecah dari derivasi kata atau dari kata asalnya, namun dia berbentuk di atas timbangan apa? Maf'ulun. Mim yang berharokat fathah, kemudian fa yang berharokat sukun, kemudian ain yang berharokat domah, terus disambung dengan wawu yang berharokat sukun, baru diakhiri dengan lam. Maf'ulun itu timbangannya, disebut dengan wazan. Nantinya tentu ada kata-kata yang disesuaikan dengan wazan tersebut. Nanti kata yang menyesuaikan timbangan tersebut maka disebutnya apa? Mauzun. Gitu. Nanti kita akan tahu apa sih makna dari isim maf'ul itu. Karena kan kalau makna dari isim fa'il kemarin kita sudah tahu, yakni yang melakukan pekerjaan. Nah, mengacu pada percakapan di awal-awal daras yang keempat tentunya, di situ ada kata-kata masrukun. Ya, ada kata-kata apa? Masrukun. Nah, kalau kita lihat di sini, mimnya berharokat fathah, sinnya berharokat sukun, roknya dhammah, wawunya sukun, qafnya dhammah. Ini kan seperti timbangan maf'ulun, ya kan? Maka jelas di sini masrukun adalah ismun yadullu ala ma waqa'at alaihi as-sariqah. Nah, ini definisi dari apa? Mas masrukun, ini definisi dari masrukun, yaitu suatu isim yang menunjukkan atas terjadi, ya, atasnya perbuatan mencuri. Nah, ketika masrukun ini adalah isim yang menunjukkan, ya, perbuatan mencuri, maka kita artikan apa nantinya? Yang dicuri. Berarti itu adalah objek pencurian begitu. Masrukun ini adalah apa? Objek dari as-sariqah, objek dari perbuatan mencuri. Kita bisa terjemahkan dia yang dicuri. Dan tentunya masrukun ini mustaqun, dia pecahan minas suriqa. Dari apa? Dari suriqa. Suriqa kan kita sudah pelajari, dia adalah fiil madi lil majhul atau kata kerja pasif. Artinya yang dicuri. Wa yusama ismal maf'ulin. Nah, dan masrukun di sini dinamakan isim maf'ul dari kata kerja saroko. Kalau saroko kan mencuri, ya. Berarti yang dicurinya apa? Masrukun. Begitu. Nah, definisi dari isim maf'ul sendiri, silakan siapa? Ada yang mau membaca?
Ada yang mau membaca? Tidak? Baik. Ismul maf'uli dia adalah ismun masuk, dia adalah isim yang dibentuk min minal fi'li dari fi'il al mabni lil majhuli, dari fi'il yang mabni lil majhul, dari kata kerja pasif di mana maknanya nanti itu liddalalati untuk menunjukkan ala ma waqa'a alaihi al fi'lu, atas yang terjadi padanya perbuatan. Dan nanti isim maf'ul dia berada di atas timbangan wa huwa ala wazni maf maf'ulin. Ini wazannya maf'ulin ya. Tentunya dari jenis fi'il sulasi al-mujarrad. Tentunya dari apa? Jenis fi'il sulasi mujarrad. Maka nanti isim maf'ulnya berada di atas timbangan maf'ulun. Begitu. Apa itu fi'il sulasi mujarrad? Ya. Fi'il sulasi mujarrad itu merupakan fi'il atau kata kerja atau verba yang dia tersusun dari 3 huruf. Nah, ya. Jadi kata kerja dalam bahasa Arab yang jumlah hurufnya itu 3, maka nantinya dia terkategorikan atau tergolong ke dalam fi'il sulasi mujarrad ini. Maka ketika nanti diurutkan perubahan katanya sampai ke isim maf'ul, maka isim maf'ulnya berada di atas wazan maf'ulun, seperti halnya masrukun. Kan dia dari kata kerja apa masrukun ini? Saroko yang aktifnya ya. Saroko atau sariko kemarin Soroko Ustaz. Soroko Ustaz. ya, saroko. Nah, Afwan Ustaz. Yang tadi lid lid dalalati lid dalati Ustaz. iya lid dalalati. Kenapa? Mm. Iya. Enggak, tadi apa Nana kurang dengar Ustaz. Oh gitu, nah ya. Untuk diksi dalalah itu dalam bahasa Arab dal ya, huruf dal itu dia bisa dibaca 2 harokat. Bisa dengan mengkasrokannya, bisa dengan memfathahkannya. Jadi terkadang bisa dibaca lid dilalah atau lid dalalah. Namun seringnya yang kami dengar ya lid dalalah dengan memfathahkan dalnya. Allahu a'lam. Menunjukkan ya, untuk menunjukkan alama waqa'a alaihi al-fi'lu. Baik. Nah, sekarang kita bisa lihat ya, ismul maf'ul. Di sini ada maktubun. Nah, ya. Nah, dia dibentuk dari apa? Dari kutiba, yuktabu, telah ditulis, yang ditulis. Nah, yang ditulis itu apa objeknya nih? Maktu, maktubun, maf'ul yang dikenai perbuatan. Kalau fa'il kan atau isim fa'il itu adalah isim yang menunjukkan yang melakukan perbuatan. Nah, saroko yasriku, saroko yasriku. Coba kita lihat kembali di sini. Istakhrij minad darsi asma al-maf'ulin al-waridati fihi. Keluarkanlah dari pelajaran isim isim maf'ul yang ada di dalam pelajaran. Wadhkur ma'a kulli wahidin minha al-fi'la, dan sebutkan fi'il al-mushtaq. Nah, ya, sebutkan ma'a kulli wahidin minha
Setiap salah satu darinya tentu dengan fiil yang mustaq darinya, yang terpecah darinya. Ala nahwi tali. Di atas contoh berikut ini. Misalkan maktubun. Dia kan berasal dari kata kerja kataba yaktubu. Nah, katabanya dimajuhulkan kutiba. Kemudian yaktubunya dimajuhulkan jadi yuktabu. Maka ditulislah seperti ini. Maktubun dari kutiba yuktabu. Bisa difahami sampai sini? Nah, sekarang lihat nomor satu. Sug, bentuklah asma al-maf'ulin minal af'ali al-atiyati. Bentuklah isim maf'ul dari apa? Fi'il-fi'il berikut. Nah, ya. Kutila. Kutila, isim maf'ulnya apa? Maktulun. 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 Ya, maktulun. Yang dibunuh. Karena kutila artinya dibunuh. Kutila yuktalu gitu kan mudoreknya. Kan majhul tuh. Kalau maklumnya kan qatala yaktulu. Taib. Yang kedua sekarang. Aulima. Ma'lum. Ma'lumun. Hmm? Ma'lumun. Maklumun. Apa artinya maklumun? Yang diketahui. Yang diketahui. Maklum. Dan ini kan diserap ke dalam bahasa kita. Ke dalam bahasa Indonesia. Kenapa dia begitu? Sudah maklum dia seperti itu. Ah, udah diketahui emang oleh kebanyakan orang. Emang dia orangnya kayak gitu. Nah, ada kata-kata maklum, harap maklum ya, berarti harap diketahui ya. Gitu. Itu diambil dari bahasa Arab tuh, ya. Bentuk isim maf'ul dari apa? Alima ya'lamu atau kita majhulkan seperti ini, ulima yu'lamu. Ulima yu'lamu. Taib. Su'ila. Apa isim maf'ulnya? Mas'ulun. Mas'ulun. Ya, mas'ulun, ya. Mas'ulun artinya apa? Yang ditanya. Ya, su'ila pun juga artinya kan yang apa ditanya artinya. Tapi kalau yang ditanya mas ulun gitu. Su'ila artinya ditanya, ulima diketahui, kutila dibunuh. Namun itu bentuknya kata kerja. Kalau kita ingin jadikan dia isim, ya udah berada di atas timbangan maf'ul. Nah, terjemahnya pun kita tambahkan yang maktulun yang dibunuh, maklumun yang diketahui, mas'ulun yang ditanya. Lanjut syuriba. Masrubun. Mas Masrubun. Masyrubun. Nah, ya. Masyrubun. Syuriba diminum. Kalau masyrubun artinya yang yang dimi yang diminum. Objeknya nih. Objeknya. Oke. Lanjut. Kuri'a Makruun. apa? Makruun. Makruun. Nah, ya. Makruun isim maf'ulnya. Ini kof ya. Makruun nih kasih. Wow. Hamzah. Yang dibaca. Quri'a yukra'u. Kalau maklumnya kan qara'a yakra'u. Lanjut. Wujida. Ayo, wujida. Mawjudun. Maujudun ya. Wujida kan ada tuh. Kalau maklumnya wajada, wajada yajidu. Nah,
Wujida, mudoreknya apa wujida? Yu, Ya, yujadu. yujadu. Wujida, yujadu, wajada, yajidu. Gitu. Nah, isi maf'ulnya di sini adalah maujudun. Ada. Maujud. Maujud. Dia isim ya. Nanti berlaku juga nanti ketika nakiroh berarti tinggal ketika apa? Ketika muannas tinggal ditambahkan tak marbutoh nih. Maktulun maktulatun, ma'lumun ma'lumatun, mas'ulun mas'ulatun, masyrubun masyrubatun, ya, makruun makruatun, maujudun maujudatun. Bisa dia dimuannaskan dengan menambahkan tak marbutohnya karena dia isim. Bahkan dia juga bisa dimakrifatkan. Kalau di sini kan kita lihat dia nakirah nih, maktulun, ma'lumun dan sampai maujudun bisa dikasih al. Al maktulu, al ma'lumu, al mas'ulu, al masyrubu, al makru'u, al maujudu. Baik, sekarang kusiru. Kusiro, afwan. Kusiro. Maksurun. Ya, ini dari kata kerja. Kalau maklumnya dari kasaro Kasar. yaksiru. Nah, Yaksiru. kasaro yaksiru. Kasaro yaksiru. Kalau kita teruskan tasrif istilahinya, perubahannya secara istilah yang mendatar itu, nanti ada kasaro yaksiru, kasron, maksaron, kasirun. Nah, yang kasirun itu adalah isim fa'ilnya. Barulah isim maf'ul setelah isim fa'il. Maksu, maksurun. Gitu ya. Nah, dah. Lanjut ke samping. Wulida. Wulida dilahirkan. Berarti kalau yang dilahirkan, apa bahasa Arabnya? Maklumnya kan walada, walada yalidu gitu. Walada yalidu. Nah, kemudian nanti ada masdarnya. Masdarnya ada lidatan, ada wiladan, kemudian ada wiladatan, wiladah. Wiladah kelahiran ya kan artinya. Terambil dari kata kerja walada yalidu. Nah, ini majhul bentuknya. Wulida, wulida yuladu gitu. Apa isi maf'ulnya? Mau, Mauludun. mauludun ya. Apa sih artinya mauludun? Yang dilahirkan. Yang dilahirkan, maulud gitu. Nah, terus ada istilah maulid. Kadang ada nih, ada maulid, ada maulud. Ini kita bahas dari ininya ya, dari perspektif ilmu bahasa gitu. Ada maulid, ada maulud. Nah, maulid apa maulid? Dia bentuk apa maulid? Kita perspektif bentuknya ya. Nah, maulid bentuknya apa? Semfa'il. Masdar mim. Dan masdar. Masdar mim. Isim fa'ilah tahu nggak apa? Walid. Gitu. Ya. Nah, isim fa'ilah walid. Ya, walidun. Gitu. Oke, lanjut. Kuriha. Makruhun. Makruhun. Apa artinya makruhun? Yang dibenci. Yang dibenci. Kalau makrunatun apa? Makrunatun mie. Oke, beda ya. Oke. Lanjut. Ukila. Makulun. Makulun. Apa artinya tuh makulun? Yang di Yang dimakan. yang dimakan. Lanjut. Dufina. Madfunun. Madfunun ya. Apa tuh artinya? Madfunun.
Nggak tahu, langsung ketik di kamar. Yang yang dikebumikan. Betul, yang dikebumikan. Madfunun. Baik. Usila. Kalau maklumnya kan gosala tuh, cuci. Maghsu, maghsulun. Ini semua fiil sulasi mujarrad ya. Kan tiga hurufnya tuh. Ya udah otomatis isim maf'ulnya berada di atas wazan maf'ul. Maghsulun. Maghsulun. Gitu. Lanjut. Khuliqah. Khuliqah itu artinya dicipta. Berarti yang diciptakan apa sebutannya? Makh, makhlukun. Nah, ya. Nih, makhlukun yang diciptakan. Ketika kita dikatakan sebagai makhluk, berarti kita yang diciptakan. Kalau kita kan maf'ul itu kan objek, karena kita bentuknya objek, berarti kan ada subjeknya, ada pelakunya. Itu, berarti ada yang menciptakan. Menciptakan itu sebutannya khaliqun. Siapa itu khaliq? Ya, ini Allah. Lanjut, fusila. Apa nih? Isim maf'ulnya. Dari kata fasola, dari kata fasola yafsilu faslan, fusulan, gitu. Mafsolan, fasilun, fasil pemisah. Nah, berarti yang yang dipisah. Apa yang dipisah itu sebutannya? Maf, Mafsulun. mafsulun. Ya, selesai. Yang punya buku jangan lupa ditulis dan tentunya ikut sertakan artinya juga. Nah, nah, sekarang kita coba berhadapan dengan kalimat dan kita tentukan nih dari rangkaian kalimat yang tersusun dari kata-kata, bentuk katanya gitu. Mana kira-kira kata yang dia bentuk katanya adalah isim maf'ul gitu. Nah, ini yang di poin nomor 7 tamrin yang ketujuh. Ayyin, tentukanlah asma'al fa'ilin. Kita juga disuruh menentukan isim fa'il. Wa asmal maf'ulin dan juga isim maf'ul fima yali berikut ini. Do khoton wahidan. Letakkanlah satu garis tahtal ula, maksudnya di bawah isim fa'il. Wa khotain tahta saniyah. Dan dua garis di bawah yang kedua, maksudnya di bawah isim maf'ul. Kita ganti saja ya. Nah, isim fa'ilnya warna biru, isim maf'ulnya warna kuning. Oke. Silakan. Nomor satu, siapa yang mau baca? Baca, terjemah, dan tentukan mana isim fa'il dan mana isim maf'ul. Saya Ustaz. Boleh, silakan. Qala al-mudiru lit-talibin man minkumul dharibu wa manil madrubu. Ya. Berkata kepala sekolah kepada para siswa, siapa di antara kalian yang Nah, ini memukul? tolibin, tolibaini ya. Oh, lit-talibain. Iya, kan mingkuma nih. Qala al-mudiru lit-talibaini man minkuma ad-dharibu wa manil madrubu. Berkata kepala sekolah kepada dua siswa, siapa di antara kalian berdua yang memukul dan siapa yang dipukul? Oke, tentukan mana isim fa'il dan isim maf'ul. Isim fa'il ad-dharibu, isim maf'ul al-madrubu. Oke, itu berdua dari kata kerja apa itu? Dilihat mirip huruf penyusunnya, meskipun bentuknya beda. Dari kata kerja doroba. Oke, doroba ya dribu ya. Nah, berarti kalau yang madrubu berarti duriba yudrobu. Duriba yudrobu gitu. Lanjut nomor dua.
Boleh lagi, nggak apa-apa kalau yang lain nggak mau. Farral qatilu wa nuqilal maqtulu ilal mustashfa. Hmm. Si pembunuh lari dan nuqila. Nakola dari nakola tuh. Nakola maklum nukila majhul. Si pembunuh lari dan yang dibunuh dibawa ke rumah sakit. Betul sekali ya. Mana isim fa'il dan isim maf'ul? Isim fa'il al-qatilu, isim maf'ul al-maqtulu. Lanjut nomor 3. Karena boleh Ustaz, apa Boleh, tadi nah dari kamu silakan. Ustaz? Apa tadi dari Boleh. kamu? Oh iya, nggak apa-apa. Ya, Nah. Ar-Raqmu Ats-Tsalis, tafadhali. ya. قبضنا على السارقة على السارق Hmm. ولكننا لم نجد لديه المال ما المسرقة. kami Al-Masruqa. عفوا ya المسروقة. Nah, artikan dulu. قبضنا على السارق, kami menangkap pencuri, akan Betul. tetapi kami tidak mendapati di tangannya harta yang dicuri. Betul sekali. Mana isim fa'il dan isim maf'ulnya? Isim fa'ilnya as-sariqu, kemudian isim maf'ulnya al-masruqu. Sahih. Lanjut nomor 4. Adzal masjidin nabawi, adzanun adzanul masjidin nabawi masmu'un fi ba'di ahya'il madinatil munawwarati. Hmm. Eh, Adzan di Masjid Nabawi terdengar di sebagian lingkungan wilayah sekitar Madinah Munawwarah, Ustaz. Oke, di sini hanya ada isim maf'ul Ada saja ya. maf'ul, na'am, Masmu, masmu'un, masmu'un. masmu'un. Baik. Lanjut nomor 5. قالت للبقال قالت للبقال أيوجد لديك دجاج مذبوح. Penjual penjual berkata, apakah kamu menemukan eh, ayam Apakah yang ada? telah Apakah kamu apakah ada ada gitu? Apakah kamu ada? punya ayam yang telah disembeli? Iya. Oh, berkata kepada penjual, oh, tuh, Apakah ada olehmu ayam yang udah disembeli atau ayam yang disembelih gitu ya? Nah, ya, silakan. Mana isim fa'ilnya? Mana isim maf'ul? Ada nggak isim fa'il di sini? udah. Nggak ada. Jangan sampai Mazbuhun dikatakan bakol. maf'ul Bakol bukan mustaq. Syarat dari isim fa'il itu mustaq. Gitu. Berarti apa? isim Madbuhun madbuhun. saja. Isim maf'ul. Lanjut. Nomor 6. Hada talibu mafsulun. Murid ini sudah Apa? Mafsulun. marah. Apa? Dikucilkan, Iya. diisolasi. Paham ya. Mafsulun bentuknya apa di sini? Isim Isim maf'ul. isim maf'ul. Tuntas. Lanjut. Ar-Rahmu As-Sabi'. La ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliqi. Mm-mm. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah, Iya. kepada pencipta. Pada pencipta namanya memang Allah Al-Khaliq tentunya. Mana isim fa'ilnya? Mana isim maf'ulnya? Ayo. Mana Isim isim maf'ul fa'il? Mana isim maf'ul? al
Al-Khaliq Al-Khaliq apa itu Al-Khaliq? Bentuknya isim fa'il. isim fa'il. Kemudian isim maf'ulnya mana? Al-Makhluqi. Iya. Makhluk. Lanjut, Ar-Raqmu Ats-Tsamin nomor 8. Hadza baydun maslukun. Artinya apa maslukun? Dari salako ya seluku. Ya, salako itu merebus. Berarti kalau maslukun artinya apa maslukun? Direbus Ya, yang direbus nih. Telur yang rebus direbus. bahasa Arabnya Telur ini telur telur rebus. Baidun maslukun tuh. Telur rebus itu bahasa Arabnya. maslukun isim maf'ul. Ya, ini adalah telur yang direbus, telur rebus ya. Nah, maslukun bentuknya apa? Isi maf. Maf'ul. Nah, Ar-Raf Mu'tasi nomor 9. An Abdullah An bin Umar. an Ab an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ma qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibi faqala kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabilin. Rawahul Baik. Bukhari. Artinya apa itu? Kun yang hadisnya aja. Kun fid dunya ka'annaka gharibun. Jadilah Jadilah engkau di engkau dunia di dunia seakan-akan engkau itu seakan-akan gharib, asing. orang asing, Atau abirus sabil. Apa artinya abir? pengembara. Pengembara ya, abir. Nah, yang lewat, orang yang lewat di jalanan gitu. Nah, mana isim fa'il, mana isim maf'ul? Abir Abir. Abir isim fa'il? fa'il. Iya, betul. Ya. Dari kata kerja apa? Abara ya'buru. Abron, uburon, ibaratan, ma'baron, abirun isim maf'ulnya. Kemudian isim fa'ilnya. Isim fa'ilnya abirun. Baik, berarti isim maf'ulnya apa? Di sini memang tidak ada, tapi isim maf'ulnya dari abir apa? Ma'bu Ma'burun. ya, ma'burun gitu. Yang berlalu ma'burun. Oke, nomor 10. Qala ta'ala innallaha Qala ta'ala falikul habbi wan nawa. khaliq Fa khaliq faliq. Nah, yang membelah artinya. Dan ini pun masih satu kaitan turunan katanya dengan surah Al-Falaq yang membelah. Kul a'udzu birabbil falaq. Oh, kenapa? Surah Al-Falaq dinamakan Al-Falaq nanti dilihat ya penjelasan tafsirnya di sana. Nah, yang kedelapan sekarang ta'ammal mayali ada tiga kata kerja di sini. Ishtaro yashtari istari. Nah, ini artinya membeli. Ishtaro telah membeli, yashtari sedang membeli, ishtari belilah. Fil amr ya ishtari ishtari fil amr yashtari fil mudhari ishtara fi'il madi. Nah, ini termasuk fi'il mu'tal termasuk fi'il mu'tal akhir. Paham ya? Lihat di sini nomor 1. Bikam ishtaraita hadhihi sa'ata. Bikam ishtaraita hadhihi sa'ata. Untuk fi'il madinya kan dia diakhiri dengan apa? Alif tuh. Ketika fi'il madi ini nanti bersambung dengan domir, domir mutasil ya, maka nanti alifnya berubah menjadi ya. Ishtarai gitu. Kemudian karena fi'il mudhoreknya dia diakhiri ya, ketika nanti dia nasab, maka apa? Tanda nasabnya ditampakkan yakni fathahnya diperlihatkan. Lihat di sini nomor 2. Madza turidu an tashtariya minal maktabati gitu. Ya. Namun kalau misalkan selain nasab seperti rofa ya, rofa aja gitu. Karena kalau jazm hilang huruf ilatnya. Nah, kalau rofa
Kalau rofa seperti ini yashtari ya nggak nampak domahnya gitu. Nomor tiga, nomor tiga la tashtari hadzal mu'jama. Janganlah kau beli kamus ini. Nah, tashtari. Tashtari ini dia majzum. Apa sebab majzumnya dia? Kemasukan la Ya, nahi, ya. kemasukan la nahia. Tinggal di irob nih. Kita udah lama nih nggak latihan irob lagi. Tashtari kita irob dia fi'lun mudhari'un majazumun Majzum. gitu. Lafal majazumun saja itu adalah bentuk dari isim maf'ul yang dijazm artinya kan? Ya, fi'lun mudhari'un majazumun dia adalah fi'il mudhari yang dijazm dengan apa? Bila nahiyah, dengan la nahiyah. Wa alamatu jazmihi apa dan tanda jazmnya apa? Hadfu Hatful ilah. harfil illah. Hadfu harfil illah, penghilangan huruf illah. Ishtari dzaka fa innahu ahsanu. Nah, belilah yang itu karena sesungguhnya itu ahsan lebih bagus, lebih baik ya. Nomor 4 qala ta'ala innallaha ishtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannata. Nah, ishtara. Nah, ishtara bil madi. Sekarang kita yang ke-9. Nah, yang ke-9 ini materi kita tentang ma yang beramal amalannya laisa. Saya ulangi kembali. Di yang ke-9 ini kita akan belajar tentang ma yang beramal amalannya laisa. Disebut juga dengan mal hijaziyah. Ma ijazi, ma ijaziyah. Nah, apa itu ma ijaziyah? Coba ada yang mau baca nggak ini? Ini definisinya nih. Layarnya terlalu lebar, Ustaz. Kenapa tuh? Nggak kelihatan? Iya, Ustaz. Dari handphone lihatnya. Iya, Ustaz. Lagi di luar ini. Oh, nggak apa-apa. Maksudnya bisa dibuat landscape aja. Handphonenya itu di apa ya? Kan ada ada modenya tuh. Mode mode potret, mode landscape di handphonenya tuh. Dan nanti bisa kelihatan lebar. Kalau nggak ditarik aja layarnya, di zoom. Ya, Ustaz. Tarik Oke, biar zoom. kelihatan. Sudah kelihatan. Alhamdulillah. Coba silakan dibaca wahia. وهي من أخوات ليس تدخل على الجملة الاسمية فترفع الاسم وتنصب الخبر. Ya, terjemahkan. Dan dia dari saudaranya Laisa, dia masuk ke dalam jumlah ismiyah, maka dia merofakkan isim dan menasabkan khobar. Nah, kalau kita lihat tarfaul isma wa tansibul khobar ini kan fungsi dari kana dan saudarinya termasuk Laisa. Nah, di sini karena dia beramal seperti amalnya Laisa, juga dia meniru fungsi bahkan maknanya juga yakni manafiyah. Ya, manya tetap manafiyah. Amalannya amalannya Laisa. Nah, dia dinamakan apa? Mahijaziyah. Gitu. Contoh di surah Yusuf ayat 31 di sini mahadza basyaron. Mahadza basyaron. Kalau ditanya basyaron ini kan dia diakhiri fathah berarti nasab kan i'rabnya. Apa yang menyebabkan nasabnya basyaron di sini? Ma hijaziyah di sini. Makna nafi amalannya seperti amalannya Laisa, yaitu merofa isim dan menasab khobar. Berarti basyaron yang dinasab di sini adalah khobarnya ma sebelumnya. Kita kembali ke buku di sini coba lihat. Tadi sudah dibaca ya. Wa qad yaqtarinu khobaruha bil ba. Dan terkadang khobarnya itu dengan ba zaidah. Ingat, ba tambahan. Dengan apa? Ba tambahan. Contoh nih. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Lafal Allah itu kita baca dhammah menjadi isimnya ma hijaziyah. Nah ya, allati hiya ta'malu amala laisa yang dimana dia beramal amalan laisa. Lafal Allah ismu ma isimnya ma. Bighafilin. Nah ya, bighafilin. Ini kita i'rabnya gimana? Jangan sampai kita katakan jar wa majrur
muta'alliq bi khobarin mahdhuf. Lah, enggak. Malah justru ini khobarnya ma bi ghafilin ini. Kita katakan bagaimana kalau terkait i'rabnya. Bi ghafilin alba harfu jarin ya kan, mabni alal kasri. Ghafil ismun majrurun ya kan? Naam. Nah, atau Bahwa bisa kita khobar katakan bi ghafilin ini gofilnya ini majrurun lafzon. Kemudian apa lagi? Mansubun mansubun mahal mahal mahalan. khobar. Iya, khobar ma Nah, gitu. Taib, iqra al-mithala thumma adkhil ma al-hijaziyata 'ala al-jumali al-atiyati. Anta mujtahidun. Ma anta mujtahidan. Kamu bukanlah orang yang bersungguh-sungguh. Ma anta bi mujtahidin. Ini dengan ba tambahan. Naam ya. Nah, walaupun di dalam Al-Quran ba ini dikatakan ba tambahan, namun kita tidak bisa mengatakan dia ba zaidah. Alangkah baiknya kita lengkapi dengan ungkapan silatan wa taukidan. Nah, itu kaidah untuk mengirab sesuatu yang tergolong zaidah di dalam Al-Quran. Silatan wa taukid. Untuk apa? Silah. Kemudian taukid penguat, penegas. Oke, kita lanjut di sini. Tadi sudah kita baca contohnya nomor 1. Silakan dibaca. Kemudian berikan jawabannya. Sekaligus diterjemah. ana Ustaz, Nah, silakan. ana qori'un, ma ana qori'an, ma ana biqori'in. Nah, ma'ana biqori'in. Itu kan seperti lafal perkataan Nabi Muhammad SAW ketika disuruh baca oleh malaikat Jibril. Iqra ya Muhammad. Iqra. Rasulullah katakan apa? Ma'ana biqori. Gitu. Saya nggak bisa baca. Gitu ya. Nah, betul. Lanjut nomor 2. Nahnu tujjarun, ma nahnu tujjaron, ma Kok nahnu ya tujaran betul. Nasab. heeh, Kemudian ma nahnu bitujjarin. sahih. Araq muasalis. Wa qaribun, ma huwa qariban, ma huwa biqaribin. Iya, bikori bin namanya bikori bin roknya yang panjang. Kok barakallahu. Nah, coba sekarang di sini yang ke-10 hati mudhari al-af'ali al-atiyah. Nah, datangkan bentuk mudhari fiil-fiil berikut ini. Silakan, siapa yang mau? Kafala, menanggung. Yakfu, Yakfulu. yakfulu, betul ya. Kafala yakfulu. Terus lanjut. Gofala, lalai, lalai. Gofala yaghfu, Filu gofala yaghfulu. Nah, ya. Gofil itu isim fa'il dari fi'il ghafala. Nah, ya. Lanjut, falaqah, membelah. Falaqah yafliqu. Falaqah yafliqu. Falikun. Nah, ya. Itu isim fa'ilnya. Falaqah. Berikutnya, asifa. Asifa ya, safu. Nah, ya. Kesedihan yang mendalam. Nahara. Yan. Yan haru. Mancar. Menyembur. Naharo yan haru. Lanjut. Abaro. Tadi udah saya tasrifin nih tadi. Yang pas lagi bahas abirus sabil. Abaro. Ya. Nah, kalau yang nyatet mah langsung dicatat. Pasti. ya buru Ya buru ya. Ya buru. Waroda. yaridu
Iya, waroda yaridu. Farra yafir Yafirru. yafirru. Farra yafirru, ya kan? Betul, yafirru. Iya, Ustaz. Mudha'af dia itu. Iya, farro Nah, yafirru. mudha'af. Farra yafirru farran firaran. Nah, ya. Terus sabaqa. Yasbiqu. Isbiqu. Sabaqa Biqu. yasbiku. Iya, Betul yasbiku. iya, Ustaz. Bisa yasbuku, bisa yasbiku, Ustaz. Kalau di Al-Ma'ani. Iya, memang betul. Nah, ya. Sabaqa yasbiqu. Nah, ya. Kemudian salaqa. Yasluku. Yasluqu. Baik. 11, datangkanlah jamak dari isim-isim berikut. Yatimun apa jamaknya? Kuflun, jihatun, abidun jamaknya apa nih? Oke, buat PR. Pertama, Aitamun. Oke, buat PR ya, itu tadi ya. Nah, sekarang kita lihat di sini jari al-ibhamu. Ma makna al-ibham? Jari jempol. Ya, jempol, ibu jari namanya. Kemudian ini ada unmulatun. Unmulatun artinya apa? Unmulah, ruas jari itu. Ruas ya. Ini nih. Ruas Nih, jari. nih, nih, nih. Yang ini ya. Ada ruas, ada sela-sela jari. Beda tuh. Nah, ya, nih. Kemudian kalau jari telunjuk itu adalah sababah, sababatun, as-sababatun, as-sababatu gitu. Sababatun, as-sababatu ya makrifat nih nggak ditanwin. Jari tengah, Al-wusta. al-wusta. Kemudian jari manis, Binsiru. Al-binsiru. al-binsiru. Jari kelingking, Al-hinsiru. al-khin, Siru. ya, al-khinsaru, Tapi ada dua khinsaru. harokat ini, Ustaz. Bisa fathah, bisa kasroh, Ustaz. Ada dua. Iya, bisa khinsirun, bisa apa? Khinsarun. Nah, ya. Gitu. Barakallahu fiik. Dan